muttasili ilal imamil muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumi fid dharain amin. Qol wa yusalul ina min wulugil qalbi wal hinziri sab'a maratin, dan dicuci, dibasuh wadah-wadah ya, dan dijilat anjing dan babi sebanyak 7 kali bimain tohurin, dengan air yang suci dan mensucikan. Ihdahuna mashubah ya, satu diantaranya dicampur biturobi dengan tanah at-tohur yang suci, ya umul mahal al mutanajis, yang mengenai semua tempat-tempat yang kena najis. Fa'in kanal mutanajisu bima dzukira fi ma'in jadidin kadrin kafa mururu sab'ah jariyat alaihi bilat takfirin. Jika yang kena najis yang disebutkan tadi itu ada kemudian terletak di air yang mengalir dan tercampur dengan ini yang butek ya, kadin air yang mengalir dan keruh, kadin itu. Keruh itu artinya bercampur dengan tanah, maka cukup melaluinya 7 kali tanpa harus dicampur dengan tanah, karena udah bercampur tanah gitu. Oh, airnya butek. Iya, butek sama tanah ya. Iya. Wa ilam tazal aina najasatil kalbiyah ila bisiti ghusalatin masalan hasubat kullaha ghuslah wahidah. Dan jika tidak hilang bentuk fisik najis ke anjing atau babi tadi dengan 6 basuhan misalnya, maka itu dihitung basuhan yang 1 basuhan ya. Wal ardu turabiyah la yajibu turabiha alal asr, dan tanah yang ada mengandung debu ya, bumi yang mengandung tanah gitu ya, maka tidak wajib ditaruhin tanah lagi. Kita baca dulu ya. Wa yughsalu, ini dulu dah, satu dulu nih. Masalah najis mughaladzah. Jadi di sini disebutkan bahwa najis mughaladzah anjing yang terkena jilatan anjing dan babi itu, baik anggota badan maupun wadah-wadah maupun pakaian itu, kalau sempat terjilat anjing dan babi, maka dia itu mencucinya sebanyak 7 kali, salah satunya itu dengan dicampur airnya itu dicampur dengan tanah. Di mana, di awal apa di akhir ya, sebenarnya bebas, mau di awal boleh, mau di akhir boleh, tapi nggak disebutin di tengah-tengah ya, yang pertama atau yang ketujuh gitu ya. Jadi dicampur airnya itu. Kalau di Sapina mah di terakhir kan. Di terakhir. Kalau di awal itu nggak ngaruh ya. Di Sapina disebut terakhir ya. Terakhir. Ya terakhir. Karena nggak ngaruh kalau di awal. Dalam kitab Sapina itu disebutkan di akhirnya ya. Nah. Kemudian
Itu ya. Jadi itu satu. Kemudian yang keduanya, apakah hanya jilatan anjing saja? Ya, ternyata tidak. Nya juga, ya, nya maupun kencingnya juga termasuk yang dimaksud dengan ini jilatan. Jadi bukan cuma jilatan aja. Jadi kalau kita nginjak tai anjing atau tai babi, kemudian kemudian dikencingin karena kencing babi atau anjing, maka cara menghilangkannya, mensucikannya dengan cara dibasuh 7 kali, salah satunya dengan turab. Nah, dalam kitab Safina disebutkan di bagian akhirnya, ya. Kemudian itu pertama. Yang keduanya, bagaimana kalau umpamanya dia itu air yang digunakannya udah mengandung debu tanah gitu, air keruh ya, keruhnya itu oleh tanah, bukan oleh lainnya, bukan oleh limbah, oleh gamping. Gamping itu apa? Kapur. Kalau kapur enggak ya, karena yang disebut inilah turab. Maka kalau ada air yang udah kecampur butek tadi, keruh tadi oleh tanah, maka itu cukup udah langsung aja 7 kali 7 kali tanpa harus dicampurkan lagi gitu. Nah, artinya dari awal nggak dibedain lagi. Udah nggak dibedain, 7 kali udah 7 kali gitu kan. Itu ya. Terus yang ketiganya di sini disebutkan kalau misalnya ya kita mencuci tuh 6 kali, tapi itu ain, bentuk fisik dari si anjing misalnya nggak hilang-hilang, ya masih bau, masih kelihatan gitu kan, maka itu dihukumkan sekali, ya, sampai hilang, kemudian baru di 7 kali. Misalnya ini kita udah sikat gitu ya, cuci yang pertama masih kelihatan, kedua masih kelihatan, sampai 6 kali nggak kelihatan. Nah itu dihitungnya itu cuma sekali. Berarti sampai hilang, kemudian ditambah 6 kali lagi, berarti 12 kali. Gitu. Kalau terjadi begitu. Yang kita bahasi dari teksnya kan begitu. Ya. Nah, itu masalah najis mughaladzah. Jadi, nah kemudian itu kan yang berkaitan dengan kotoran, tainya, kencingnya maupun jilatannya. Itu saja ya. Kemudian wayu gusalu, dan dibasuh, dicuci, min sairi aibaki an najasati maroh wahidah. Najis-najis yang lain itu cukup sekali saja ya, selain najis-najis dari anjing dan babi. Wa fi badinusaki maroh, dan dalam sebagian naskah yang lainnya ya itu disebutnya maroh saja, nggak pakai wahidah. Ya, maroh. Wahidah ini kan sebenarnya penjelasan. Maroh saja udah menunjukkan bahwa maroh itu cuma sekali. Ta'ti alaihi salasah, mendatangkan atasnya, ya, jadi dicuci cuma sekali. Wasalasah wa fi badisun nusaki wasalasah bitai, ya, bisalasati, wasalasah yang ketiga dia, atau disebutnya wasulas ya, yang ketiga atau 3 kali, yaitu afdol, lebih utama. Wa'lam anna ghasalah an-najasah ba'da taharil mahal mangsul tahirun, ya. Dan ketahuilah bahwa
menyucikan najis setelah suci, apa namanya bagian-bagian yang apa namanya disucikan itu, maka yang dibasuh tadi dia adalah suci. Inin fasolat ghairah mutaghayyarah, jika dia terpisah dari bagian yang tidak berubah. Walam yazid waznuha badan fisoliha, dan tidak bertambah ukurannya setelah pisahnya. Amma kana ba'da tibari miqdar ma yastasiru bihil maghsulu minal ma'i hadza illam tablugh gulataini fa in balagat huma fasyartu adamut taghyir. Nah, maksudnya di begini ya. Ini kita sudah mensucikan benda ya yang kena najis, ya kan? Kemudian bagaimana dengan status airnya? Ya. Status air yang kita gunakan untuk mensucikan. Kalau masih ada sisa, ya, masih ada sisa itu airnya itu di dalam ember, ya, di dalam ember. Bagaimana statusnya ini? Kalau umpamanya statusnya ini dia terpisah, airnya itu terpisah. Ini kayak apa namanya benda yang kita bersihkan ada di sebelah sini, ini ada embernya di sini. Maka selagi dia terpisah, ya, maka status air ini adalah tetap suci, gitu. Nah, sebaliknya kalau umpamanya dengan catatan dia ini airnya apa namanya kurang dari 2 kula. Kalau terpisah ya, itu kan ini benda yang terpisahkan, ini ada ember. Selagi terpisah itu maka air yang di ember ini tetap suci. Nah, kalau umpamanya berderek banget bercampur, berapa namanya kecil apa berderek lah, nggak ada invisol, mutasil begitu, nyambung kan bisa jadi itu kecipratan. Kalau dia ini status airnya ini kurang dari 2 kula, maka bisa jadi dia ternajisi. Ya, gitu ya. Tapi kalau umpamanya airnya ini lebih dari 2 kula, ya sekalipun misalnya berderekan, enggak jauh-jauh tempatnya, maka kalau dia dari 2 kula, dia posisinya tetap suci karena dia lebih dari 2 kula. Dengan balik lagi, kalau umpamanya dia kurang dari 2 kula, bisa jadi dia ternajisi. Tuh, Mas Barono, kita misalnya Mas Barono punya kandang burung nggak? Punya kandang burung nggak? Punya kandang burung nggak? Nggak punya ya? Misalnya Mas Barono punya burung piaraan gitu, cucak krowo. Ya, bersihin itu kandang burung. Bawa air, apa namanya, membersihinnya itu pakai air seember. Ya, itu membersihkannya berderekan. Kan bisa jadi kecipratan. Balik lagi. Kalau umpama yang namanya air di dalam ember, otomatis kan dia kurang dari 2 kula. Maka kalau berdempetan begini, maka ini bisa jadi dihukumkan air ini ternajisi. Karena potensi kecipratan itu kan besar. Gitu ya. Tapi kalau umpamanya Barono membersihkannya di air yang ukuran di kolam yang ukurannya 70 membersihkan begitu, ini tidak ternajisi. Gitu ya. Ya, saya kira itu masalah apa namanya? Masalah najis mughaladho dan mutawasito, ya. Barangkali ada pertanyaan? Nah, kalau ada orang Islam, ya, anjing, ya. Itu harus terus dong berarti. Saya tuh sering nemuin itu orang Islam biar anjing. Banyak. Ya, jadi gini, di luar fikih sebenarnya orang Islam itu dilarang
melihara anjing. Kenapa? Karena bisa menghalangi malaikat rahmah untuk masuk di dalam ya, bukan di luar. Kalau kecuali misalnya Mas Baryono punya, Mas Baryono, rumah Mas Baryono di Pondok Indah, di Gedung Hijau, itu kan gede. Pembantunya 4, tukang masaknya 1. Nah, gitu. Naruh anjing Helder di depan, dikurungin. Mobilnya Alphard sama Ferrari, ya udah. Bagaimana sih rumah di masa di Gedung Hijau mobil apaan sih? Enggak kelas. Naruh anjing Helder di depan, dikandangin, itu nggak apa-apa. Kalau di depan ya, atau dicang-cang lah gitu. Pokoknya tugas dia itu kalau ada orang tamu yang nggak dikenal, gonggong, gong gitu, gitu ya. Itu nggak apa-apa. Yang nggak boleh itu kan anjing masuk. Itu di luar konteks fikihnya ya, nggak boleh. Nah, kalau konteks fikihnya, itu tadi kalau umpamanya dia berak, dia kencing. Ini mengurangi pahala. Ya gitu Pak Nipan ya. Ada hadis yang bahwa misalnya anjing tiap hari kurangin pasal kirot ya. Ya. Jadi baru dikurangin pasal kirot itu. Nampak kagak dikurangin. Jadi Mas Barono, kata di dalam bahasa hadisnya itu bukan berdosa, tapi pahalanya kurang 1 kirot. 1 kirot itu segede gunung Uhud. Kenapa begitu? Karena dikhawatirkan dia itu ada ee-nya, ada pipisnya, bisa jadi dia jilatin apa namanya perabotan iya. Jangan, ya kan begitu watak binatang. Kucing aja misalnya ya. Beberapa pahala sekarang dia orang Islam. Iya. Dia biar anjing. Orang punya pahala tiap hari berdosa terus. Iya. Aja. Enggak, maksudnya begini, kalau bahasa hadisnya nggak pernah, itu dosa itu. Enggak, bahasa hadis itu bukan berdosa, tapi pahalanya dikurangin. Pahalanya dari mana sih? Ya iya. Itu logika kita lah yang bermain ya. Punya pahala misalnya 10, ya dikurangin 10, ya 0. Punya pahala 5 dikurangin 10, minus 5. Mana minus gitu. Maka sebaiknya ya, sebaiknya orang Islam itu tidak memelihara anjing. Apalagi kalau anjing itu kadang-kadang sampai diciumin kan gitu ya. Ya itu orang Islam yang kayak gitu mungkin belum belajar Fathul Qorib. Ya. Ya kalau mau melihara ya kucing aja lah. Kucing juga lebih repot kok. Ya. Tuh yang bisa kita perlu dijelaskan juga sekali biar lebih jelas. Apa tuh? Tentang basuhan 7 kali itu yang terakhir dengan tanah itu, maksudnya satu basuhan itu lain-lain tempat atau dalam satu tempat 7? Oh ya, jadi kaifiatnya ya, kaifiatnya yang dimasuk 7 itu ya, tata caranya ya. Kalau misalnya ukurannya itu ya ini tergantung ukuran kita ya. Misalnya kita mau mengukurnya itu dengan baskom misalnya. Satu baskom yang ukurannya 2 liter misalnya ya. Itu ya kita basuhan pertama 1 baskom, udah selesai. Basuhan kedua 1 baskom lagi dan seterusnya. Gitu. Kalau ukuran pakai baskom. Kalau misalnya ukuran pakai gayung. Nah, ini kita ikodkan, kita ibaratkan bahwa ini adalah satu gayung yang 1 liter lebih itu adalah 1 basuhan. Maka kita membasuhnya 7 kali gituan, 7 gayung. Ya tergantung wadah yang kita gunakan gitu. Nah, di mana posisi itunya? Posisi tanahnya itu di basuhan yang terakhir. Ya, yang terakhir itu kita campur dengan tanah. Itu. Bagaimana cari tanahnya? Ya carilah di tempat yang ada tanah. Tanahnya juga kalau saya dulu. Ya gimana? Penjelasannya, tanahnya kayak semua ambil 1 gegem dah segini. Ya. Diaduk. Diaduk. Maksudnya biar diaduk.
Ya. Kemudian dibasuhi. Ya, jadi tempat yang kena najis tadi. Bagus ya sebenarnya ya. Pokoknya tanah di tanah bukan dicampur nih ya. Dicampur, bukan airnya, bukan apa namanya tanahnya itu digosok-gosok di bagian yang terkena najis, bukan, tapi dicampurkan. Ini kan bahasanya maskubah, dicampur. Diaduk itu kalau redaksi. Diaduk dulu supaya bercampur ya. Bercampur. Baru disiramin, diguyurin. Iya. Kenapa harus dicampur dengan tanah? Katanya tanah itu bisa menetralisir bakteri, kuman-kuman yang ada di kotoran atau jilatan anjing serta babi serta ininya pipisnya gitu. Apakah bisa digantikan dengan sabun ya? Itu kalau kita maknai bahwa tanah itu adalah secara ta'abudi ya, artinya memang dari Rasulnya begitu, maka tidak bisa digantikan dengan yang lainnya, dengan sabun, dengan deterjen bubuk, dengan deterjen cair, itu tidak bisa digantikan. Nah, karena ini sifatnya ta'abudi gitu. Tambahan ini mah belajar. Ya, kalau tambahan gitu. Ya, kalau kemudian setelah 7 kali kemudian mau ditambahin lagi, digosok pakai sabun, cair atau padat, dan boleh-boleh saja, tapi itu bukan bagian dari kaifiat mensucikan benda yang terkena najis mughallaza. Kalau dulu pengalaman saya, karena jangan pernah anjing mau pulang, anjing kecil jangan gitu. Kalau gitu sampai robek seperti saya tuh. Ya. Saya pulang kondisinya apa, saya nyebur ke kali aja tuh. Kali pas butek banget itu. Iya, saya maksudnya gitu. Ya. Jangan tempat kan ada kali sama aja itu kan air kali. Iya, ini kan disebutkan kalau ada air keruh, ya keruhnya itu oleh apa namanya, oleh lumpur-lumpur, oleh tanah, maka itu cukup. Kalau dibilas pakai air biasa, sabun lagi gitu ya. Ya itu terakhir boleh ya, artinya itu. Jadi kaifiatnya seperti itu, mau badan kita mau bagian apa baju kita, celana kita, atau apa namanya perabotan-perabotan kita. Kalau dijilat anjing atau babi maka caranya begitu. Bagaimana kucing? Kalau kucing enggak ya, enggak kucing ya. Karena kucing, miara kucing juga boleh. Apakah miara kucing sunnah? Ya enggak sunnah juga sih. Iya, enggak melihara. Yang itu hanya Abu Hurairah. Ya. Itu ada konten aja itu. Oh, enggak, aku pernah dengar ada riwayat Nabi pulang terus jumlah Nabi itu dari kucing dipotong itu. Benar enggak itu, Pak? Jadi ya artinya mananya Nabi itu ya. Nabi itu ya adalah konten-konten kayak begitu ya. Tapi yang kita manai bahwa Nabi itu tidak melihara kucing. Cuma Nabi itu tidak mau mengganggu kenikmatan kucing yang lagi tidur. Gitu. Itu riwayat itu tuh wah. Ya mungkin itu juga karena gini, saya mengikuti kerjaan apa Ustaz Pasalama itu cuma mending nggak usah melihara kucing gitu. Kucing lepas saja itu mereka bisa makan sayur sendiri kok. Iya. Karena apa satu, diurnya juga tetap najis itu kan, kucingnya najis. Penjelasan dari Ustaz Pasalama itu. Iya. Tapi itu nggak mau melihara kucing. Nggak melihara kucing. Hanya sahabat Abu Hurairah aja yang memang dibilang suka ya karena dia melihara. Ya. Kalau saya bukan melihara kucing, emang kucing betah di rumah. Dan enggak adanya kucing mengusir tikus. Ya, akhirnya ya lama-lama tadinya kita kasih makan bekas-bekas makan kita, lama-lama kesian juga, dibeliin lah. Ya, tapi nggak bikin kesel juga kan? Hah? Ya kucing kan kadang bikin kesel juga. Iya. Nggak dikasih makan, merah ke situ. Enggak, sekarang udah enggak, udah ngerti. Iya udah ngerti, dikasih makan kan udah ngerti. Kalau mau beol kemana gitu. Di jalan juga. Iya, artinya kan begini, kita usir juga nggak mungkin, dia emang udah betah ya udah dah. Karena ada sisi anunya juga positifnya. Salah satu caranya supaya nggak betah, gua sih dikasih nggak kebakaran datang dia kapok. Nggak, artinya gini, balik lagi kepada kembali kepada masalah kucing. Jadi kalau ditanya apakah Nabi merah kucing, Nabi tidak merah kucing.
Tapi Nabi pernah suatu ketika membiarkan mengganggu mengganggu kucing yang lagi tidur. Sahabat yang memelihara kucing namanya Abu Hurairah. Kenapa disebut Abu Hurairah? Karena Hurairah, Hirun kan tadi, Hirun, Hurairah. Itu apa memelihara kucing itu sunnah? Ya enggak juga. Tapi Boleh saja. Nah, tidak dilarang untuk memelihara kucing. Kadang orang komentarnya sunnah. Ya. Harus. Ya, memelihara kucing itu ya, karena bayarnya konten. Jadi memelihara kucing itu bukan sunnah. Boleh-boleh saja, tidak dilarang. Seperti halnya larangan memelihara anjing. Kalau anjing jelas dengan bahasa bahwa malaikat rahmat tidak masuk, itu dimanai bahwa itu larangan. Kan larangan itu nggak mesti dengan kalimat larangan. Lah, itu lah memelihara kucing kan gitu. Tapi kalau dengan cara Nabi menjelaskan itu dimanai bahwa bentuk larangan untuk memelihara anjing. Yang melarang pasti nggak boleh kan? Enggak, artinya begini, kalimat larang sesuatu hukum kita bisa pahami sebagai larangan bukan dengan bahasa janganlah. Nah, dengan Nabi mengatakan bahwa orang yang memelihara anjing itu ada mengurangi pahala itu menunjukkan larangan. Saya kira itu wallahu alam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah online. Saya undur diri dulu ya. Siap.